Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita masih di KD tentang getaran harmonik sederhana. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya pemulih ya. Hari ini kita akan lanjutkan di materi periode dan frekuensi pada GHS. Yang pertama adalah frekuensi dan periode pada getaran pegas. Misalnya di sini kita punya sebuah pegas yang kita beri beban sehingga dia agak teregang ya. Nah, pada keadaan diamnya kita sebut ini sebagai posisi setimbang. Nah, kemudian kalau pegas ini kita mampatkan, artinya kita beri simpangan ya, atau sebaliknya kita regangkan, kita tarik ke bawah, kemudian kita lepas, maka pegas ini akan bergetar, naik dan turun melalui titik setimbang atau getaran ya, getaran harmonik sederhana. Dari O ke A kita sebut simpangan kemarin ya, dan dari O ke B ini juga simpangan. Kita kemarin sudah ketahui bahwa pegas yang dibebani massa ini mengalami getaran harmonik sederhana karena adanya gaya pemulih pegas. Kalian masih ingat gaya pemulih pegas ya? Atau kita simbolkan Fp sama dengan min K kali delta X. K ini adalah konstanta gaya dari si pegas atau tingkat kealotannya. Makin alot maka makin besar K-nya. Delta X ini adalah simpangan. Maka kita juga bisa tuliskan sebagai Fp sama dengan min K Y. Delta X-nya ini sebagai simpangan Y. Kenapa min? Karena gaya pemulih itu selalu melawan arah perpindahan. Kalau perpindahannya turun, gaya pemulih selalu berusaha membuat dia balik, naik. Tapi kalau pegas ini menyimpang naik, maka gaya pemulih akan berusaha membuat dia turun. Nah, kemudian untuk kita menganalisis periode dan frekuensinya, benda ini kan berarti bergerak ya sistem ini. Karena bergerak berarti dia mematuhi hukum alam, yaitu hukum Newton tentang gerak. Yaitu hukum kedua karena bergerak. Yang kita kenal dengan F sama dengan M kali A. F-nya tentu saja yang menyebabkan benda ini bergerak, bergetar adalah gaya pemulih ya. Gaya pemulih, kemudian M adalah massa beban, A adalah percepatan getaran. Nah, siapakah percepatan getaran? Kemarin kalian sudah belajar juga tentang persamaan-persamaan pada GHS atau karakteristik GHS. Ada persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T atau A sin sudutnya ya. Kemudian kecepatan getarannya adalah omega A cos omega T. Dan percepatan GHS-nya adalah min omega kuadrat A sin omega T. Kalau kita lihat A sama dengan min omega kuadrat A sin omega T, di sini ada A sin omega T. Padahal A sin omega T itu kita sebut sebagai simpangan. Maka kita bisa tuliskan A ini sama dengan min omega kuadrat A sin ini adalah Y. Nah, kita bisa tulis gini ya. Sehingga ini masuk sebagai F, ini masuk sebagai A. Mari kita lanjutkan. F-nya adalah min K kali Y sama dengan M kali A-nya ambil min omega kuadrat Y. Karena ini perkalian, maka min di depan, min belakang sama ya. Kita bisa tulis begini, M omega kuadrat Y gini kan. Mari kita coret yang terbagi atau yang sama di ruas kiri dan kanan. Pertama tentu saja negatifnya, lalu Y-nya juga hilang, sehingga tersisa K sama dengan M omega kuadrat. Maka omega kuadrat sama dengan K, ini M perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagi K per M. Omega kecepatan sudut adalah besarnya sudut untuk satu putaran per periode satu putaran. 2pi per T. Atau karena
periode dan frekuensi itu berkebalikan ya, kita bisa tulis 2pi kali F. Masih ingat yang ini ya? Sehingga kita bisa ambil, kita kan mau cari periode dulu aja lah, maka kita butuh yang ada T-nya. Sehingga omega kita ganti dengan 2pi per T kuadrat, omega kuadrat ya, K per M. Maka 2 kuadrat 4, pi kuadrat ya pi kuadrat, T kuadrat, T kuadrat, K per M. Sehingga T kuadrat sama dengan, ini di bawah pembagi ya, kita pindah ruas. Karena kita mau cari periode, T sama dengan, pindah. 4 pi kuadratnya tetap. M-nya pindah ruas jadi di atas, K-nya pindah ruas jadi di bawah. Begini kan? Sehingga T sama dengan, karena ini T kuadrat, maka T sama dengan akar semuanya. 4pi kuadrat M per K. Menyisakan T sama dengan, akar 4 sama dengan 2, akar pi kuadrat sama dengan pi, akar M per K, tetap akar M per K. Nah, ketemu deh. Ini yang kemarin ketika percobaan getaran pegas dengan Ibu Yusmaniar ketemu ya. Persamaan ini pada LKPD kalian. T sama dengan 2pi akar M per K, dengan M adalah massa beban dan K adalah konstanta pegasnya, kekakuan pegasnya. Nah, kalau periodenya sudah ketemu, maka persamaan frekuensi juga mudah dicari ya. Sehingga kalau kita mau cari frekuensinya, kita sudah kenal bahwa frekuensi itu adalah seper T, seper periode. Sehingga seper periodenya sudah ketemu 2pi akar M per K. Maka F sama dengan seper 2pi seper akar M per K. Berarti tinggal kita balik ya, akar K per M. Nah, ketemu juga persamaan frekuensinya. Jadi, untuk persamaan periode dan frekuensi cukup cari salah satu saja. F boleh, T boleh. Nah, nanti yang lain kebalikannya. Kakak kelas kalian biasanya membuat singkatan-singkatan unik untuk mengingat suatu persamaan agar tidak mudah dibalik-balik begitu. Saya masih ingat sekali mereka bikin singkatan untuk persamaan ini nih, jadi gini. Untuk nyari periode itu kata kuncinya katanya tupai. Hewan tupai ya, tupi, pai, tupai, M per K. Mereka buat M per K ini singkatannya muka. Nah, periode itu singkatannya adalah tupai muka. Lalu frekuensi ini kan seper nih, seperdua nih. Mereka buat singkatannya seperti kamu. Nah, sehingga periode dan frekuensi pada getaran pegas ingat-ingat dia punya K. Dan ada massa beban, ada M dan K. Di mana periode persamaannya adalah tupai muka, frekuensi seperti kamu. Jadi kalau digandeng, tupai mukanya seperti kamu. Kita lihat di simulasi kita. Nah, kita punya 2 pegas nih, kita bandingkan. Kita sekarang bedakan di massa dulu. Kita buat konstanta 1 dan konstanta pegas 2 sama ya. Lalu yang satu kita beri beban 50 gram, yang satunya lebih berat, beban 200 gram. Nah, kelihatan kan? Tadi kita punya persamaan T sama dengan tupai muka. Nah, semakin besar massa, semakin besar periode. Semakin besar massa, semakin lambat. Waktunya semakin panjang. Betul ya? Kalau ringan dia ndut. Periodenya bentar ini. Waktu untuk satu getaran dari titik ke titik ini lagi dibanding yang ini tentu saja ini lebih panjang. Terbukti ya? Nah, sekarang kita variasikan konstanta. Betulkah semakin konstantanya besar, semakin periodenya kecil? Makin kaku, makin cepat.
Yang ini kita buat besar nih, makin alot nih. Yang ini kita buat kecil. Kita beri beban yang sama. Sama-sama 100 gram. Nah, apa bedanya? Oh iya, ternyata betul nih. Kalau pegasnya kaku, K-nya besar, cepet, waktunya dikit. Tapi kalau pegasnya lentur, di sini digambarkan tipis, maka waktunya lama. Ini kecil, ini lama. Ini besar, ini kecil, bentar. Nah, kemudian saya ingin memperlihatkan nih, apakah simpangan yang kita berikan itu akan mempengaruhi besarnya frekuensi atau periode? Misalnya kita beri simpangan nih, yang satu simpangannya dikit, yang satu simpangannya besar. Ups, copot. Nah, yang satu simpangannya dikit aja segini, yang satu simpangannya besar. Kita tarik panjang gitu. Apakah periodenya ada yang lebih lama dan ada yang lebih cepat? Apakah simpangan Y itu mempengaruhi besarnya T? Di sini sih kalau di rumus nggak ada ya, artinya nggak mempengaruhi. Apakah betul? Kita cek. Gimana? Seolah-olah ini kelihatan lebih cepat ya, tapi kamu lihat, ketika di bawah aja, apakah mereka bareng? Dut, 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 itu adalah periodenya. Sama kan? Nggak ngaruh. Maka di sini nggak ada rumus Y-nya. Y itu nggak ngaruh, mau kamu kasih simpangan gede banget sama simpangan kecil saja, tidak mempengaruhi periode getar. Ingat-ingat ya, yang mempengaruhi adalah massa dan konstanta saja. Oke, sebuah contoh soal tentang getaran pegas, yaitu sebuah bola dengan massa 20 gram digantung pada sepotong per atau pegas. Kemudian bola ditarik ke bawah dari kedudukan seimbang, lalu dilepaskan. Ternyata terjadi getaran tunggal dengan frekuensi 32 Hz. Jika bola tersebut diganti dengan massa bola 80 gram, maka frekuensi yang akan terjadi adalah berapa Hz? Nah, di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa gambar ini ya. Kan ceritanya ada per digantungi sebuah bola bermassa M. Nah, massa M-nya berapa? Pertamanya M ini nih, ini M pertama. Kemudian ditarik ke bawah, diberi simpangan, ternyata frekuensinya sekian. Ini F ya, F pertama. Jika bola tersebut diganti dengan massa yang lain, ini kan berarti keadaan kedua, M2. Pertanyaannya frekuensinya sekarang berapa? F2. Begini kan? Nah, mari kita tuliskan dulu. Nah, sekarang ini kan yang ditanyakan frekuensi. Kita punya persamaan frekuensi tadi ya. Kalau T tupai muka, kalau F seperti kamu. Nah, maka kita gunakan itu. F itu persamaannya adalah seper 2 pi ya, seperti kamu. Nah, gini kan? Karena ini dua keadaan, maka kita bisa gunakan rumus perbandingan. F2 per F1 misal ya, sama dengan, masukkan persamaannya, seper 2 pi akar K kedua per M kedua dibagi seper 2 pi akar kamu yang pertama. 1, 1, 2, 2. Nah, karena ini perbandingan, maka yang nilainya sama dicoret saja ya, dibuang saja. Seper 2 pi-nya kan konstanta, coret saja. K2 dan K1, konstanta pegas. Pegasnya diganti nggak sih di soal ini? Tidak, K-nya tetap K1 maupun K2. K1 ya sama dengan K2, maka kita bisa coret juga. Gini kan? Sehingga sisanya adalah F2 per F1 sama dengan ini hilang, jadinya akar jadi 1 ya, seper M2 per seper M1. Maka
F2 per F1 sama dengan 1 dibagi 1 berarti dibalik ya. Jadi akar M1 per M2 ini jadi naik. Dah, sekarang tinggal kita cari. Maka F2 sama dengan akar M1 per M2. Ini pembagi pindah ruas jadi pengali. Nah, kita masukkan angkanya. M1 20 gram. Kamu ubah ke kilogram boleh, ke gram tetap juga boleh, nggak masalah ya, karena ini perbandingan. Yang penting satuannya sama. Kalau gram ya harus gram semua. Per M2-nya 80 gram dalam akar, F1-nya 32 Hz. Sehingga ini berarti 1/4 ya. Akar 1/4 kali 32 sama dengan 1/2 kali 32. Maka frekuensi yang kedua adalah 16 Hz. Nah, jangan lupa kita bukan pelajaran matematika ya. Jadi setelah nemu angka jangan berhenti di sini. Tapi apa maknanya? Ini juga sebenarnya bisa kamu ramal sih. Kita punya persamaan bahwa F, ini kan perubahannya di massa ya, itu berbanding terbalik dengan massa. Frekuensi itu jumlah getaran dalam setiap detik. Katakanlah kalau jumlah getarannya banyak dalam sedetik, berarti kan cepet tuh. Kalau cepet, maka massanya kecil. Atau dibalik, kalau massanya ringan, massanya kecil, frekuensinya cepet. Tapi kalau massanya besar, nah frekuensinya kecil, jumlah getarannya sedikit. Sehingga ini kan keadaan keduanya massanya lebih besar tuh. Kalau ini lebih besar, oh jelas frekuensinya pasti lebih kecil daripada 32 karena berbanding terbalik. Jadi kalau kita mau cap cip cup jelas ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, kan ya? Nah lumayan, tinggal milih di antara 3. Ternyata 16 Hz atau menjadi setengahnya, lebih lambat daripada ketika massanya ringan. Itu dia untuk periode dan frekuensi getaran pada pegas yang bermassa.